Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Gimana Lae, kebongkar semua aibmu Lae. Hai Rismon, sudah ku bilang kau jangan main api, kau tetap main api. Jadi cacing kau dalam tanah, nggak berani keluar. Kok bisa lu ngaku-ngaku fotonya Bang Joshua? Kok lu bisa? Kok lu bisa ngakuin foto orang? Kebongkar semua. Aduh. Mungkin ini adalah salah satu titik balik ya, bagaimana Rismon benar-benar tenggelam dan dihabisi dan dikuliti ya. Para pakar-pakar ini sudah lama diam, tidak berbicara, namun nampaknya mereka pun sudah jengah ya, bagaimana isu ijazah palsunya Pak Jokowi yang mereka kembangkan ini benar-benar semakin melebar dan semakin meluas gitu ya, semakin membahayakan gitu ya. Makanya Bang Joshua dan kawan-kawan rekan sejawatnya mengajak Rismon untuk berdiskusi ilmiah. Tapi nampaknya setelah ditunggu tidak muncul juga. Tidak menampakkan batang hidungnya. Entah kemana. Apakah dia takut? Ya, bagaimana tidak gitu ya. Isu ini benar-benar menjadi panggung ya untuk Rismon dan Roy Suryo. Mereka selalu diberi panggung di televisi-televisi nasional, di podcast-podcast besar, bahkan di talk show politik yang besar. Mereka selalu diberi panggung. Tapi pernah nggak kalian berpikir, kenapa ya mereka tidak pernah dikonfrontasi dengan para pakar-pakar telematika dan digital forensik sejawatnya? Pernah nggak kepikiran? Kenapa hanya Rismon dan Roy Suryo saja yang ada di depan? Mereka hanya dibenturkan oleh pengacara, yang mana mereka akan selalu beradu. Yang satu kanan, yang kanan, yang satu ngiri. Perdebatan yang terjadi itu semua omong kosong dan kosong. Nggak ada nilainya. Tidak ada manfaat apapun gitu ya dari perdebatan mereka gitu. Tapi itu yang disukai oleh masyarakat Indonesia yang menonton. Ujung-ujungnya adalah rating, viewers. Kalau seandainya TV-TV nasional itu berani mengkonfrontasi Rismon dan Roy Suryo dengan menghadirkan pakar yang benar-benar pakar di bidang digital forensik, habislah Rismon dan Roy Suryo. Di awal-awal kasus ini, sebelum membesar banget, ada salah satu pakar telematika yang banyak orang menanyakan kenapa tidak bersuara. Mungkin kalian sudah tahu. Tapi dia sekali lagi menanyakan seberapa berhaknya kita menanyakan tentang ijazahnya Pak Jokowi. Karena ini kasus yang benar-benar receh dan menjadi nggak penting banget gitu ya. Udah jelas-jelas ya Pak Jokowi dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode, masa masih ditanyain tentang ijazah. Mereka para pakar-pakar yang ahli di digital forensik ini tidak mau terlalu dalam karena ini kasus sebenarnya sepele banget gitu ya. Receh banget gitu ya. Tetapi nampaknya semakin diberi panggung semakin besar. Semakin besar. Kalau seandainya dari awal mereka sudah dikonfrontasi oleh para pakar yang benar-benar pakar di digital forensik, tentu mereka akan habis. Roy dan Rismon habis mereka. Gaung ini makin membesar karena mereka terus diberi panggung
tanpa ada perlawanan, tanpa diberi lawan dengan yang sebidang. Jadi debatnya itu jadinya tidak ilmiah, meskipun pihak Roy dan Richmond mengaku ini adalah sebagai penelitian dan ilmiah. Para pakar-pakar tersebut juga tidak mau terlibat karena apa yang akan dibicarakan. Sedangkan Richmond dan Roy tidak pernah memaparkan hasil penelitiannya, tidak pernah mengeluarkan jurnalnya. Apa yang mau diuji? Apa? Sedangkan mereka menuduh secara membabi buta. Mereka mungkin saja para pakar-pakar ahli ini sudah diundang pihak televisi, yakin. Mungkin saja. Tapi mereka menolak. Karena terlalu bodoh berdebat dengan Richmond dan Roy Suryo. Yang bebal itu, guys. Dan akhirnya, puncaknya mungkin Bang Joshua, ini isunya sudah makin melebar. Jadi Bang Joshua dan beberapa rekan bergerak untuk mengajak Richmond dan kawan-kawannya berdebat secara ilmiah online. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menampakkan batang hidungnya. Shame on you, Richmond. Shame on you.